Hadis ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Habibie mau rekam, mangga. Oke, sikap samapta. Oke, ini evaluasi, membimbing ya. Oke, CMPK. Ini ada sangat banyak Bapak Ibu. Tapi karena pedagogi sudah ada, Bapak Ibu juga bisa langsung belajar ya atau bertanya kepada Pak Teguh ya. Di kelas ini dengan Pak Teguh ya Pak ya. Pak Teguh dan Pak Oman, betul ya? Untuk yang pedagogiknya. Nah, ini Quran hadis, kita bisa melihat di poin 21 Bapak Ibu. Mampu menguasai, CPBS-nya mampu menguasai dan menggunakan pola pikir, ya, pola pikir dan struktur ilmuwan serta materi ajar Quran hadis dalam perspektif tawasud, tawazun, dan tasamu yang berkategori advanced materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, mengapa, ontologi ya, aksiologi, bagaimana, serta untuk apa manfaat nilai kebermaknaan dalam kehidupan sehari-hari. CMPK-nya adalah mampu menganalisis konsep dasar ilmu Al-Quran. Oke, kemudian indikatornya disajikan narasi tentang sejarah penulisan Quran sebelum pembukuan. Oke, nah untuk Al-Quran hadis tentu kita nggak bisa lepas dari yang namanya ulumul Quran ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, untuk sejauh ini kisi-kisi tentang ulumul Quran, apakah ada yang kesulitan karena mungkin dulunya belum pernah atau baru beberapa tahun saja mengampu mata pelajaran Quran hadis gitu. Terkait tafsir, kemarin karena saya baca chatnya Pak Irfan Salim ya, terkait dengan tafsir maudhu'i, mungkin ada yang masih mengartikan maudhu'i ini lemah ya. Namun kalau kita tarik ke konsep tafsir, maudhu'i sendiri memang tafsir tematik ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat kajian-kajian tafsir yang terkait dengan tema, nah itulah yang disebut dengan tafsir maudhu'i, pendekatannya. Jadi bukan hadis, bukan dalam konteks hadis kan hadis maudhu gitu ya. Hadis maudhu, hadis yang lemah. Tapi kalau tafsir maudhu'i itu lebih kepada tema. Penyatuan beberapa ayat Quran tentang tema tertentu dan akhirnya ditafsirkan sesuai dengan pendekatan tematik. Ya. Oke, ini untuk kisi-kisinya ada tentang perkembangan ulumul Quran, konsep wahyu, ilham, dan ta'lim, nuzulul Quran, asbabun nuzul ya, qawaid asbabun nuzul, kemudian studi tentang Makki dan Madani. Kalau saya boleh confirm lagi, apakah Bapak Ibu diberikan rujukan atau referensi oleh dosen pengampu, Bapak Ibu? Rujukan bagaimana, Bu dosen? Rujukan, ya, buku referensinya diberikan nggak Pak? Misalnya untuk yang poin 25 nih tentang Makki Madani, ada nggak referensi yang bisa Bapak Ibu baca? Biasanya dosen pengampu memberikan nggak sih Pak? Pak Habibie? Kalau saya pribadi membaca modul aja udah banyak kayaknya. Iya, iya, iya. Kalau sering disebutkan referensi buku-buku seperti Haji Irfan Salim sering menyebutkan, oh baca di buku ini, baca di buku ini gitu. Tapi Iya, iya. untuk modul juga kayaknya udah banyak itu. Oke, oke, Iya. oke. Jadi modul saja udah luar biasa ya Pak ya, apalagi kalau ditambahkan dengan referensi gitu ya. Yang penting Tapi ini di Bapak Ibu. jurnal juga kan ada di analisa bahan ajar, Bu dosen. Oh ada ya. Ngomong-ngomong Oke. ini kelas 1B saja atau dengan kelas 1A ya Bu ya? Ini digabung Pak Habibie. Malam ini Oh kita digabung. digabung, kelas 1A diem aja soalnya ini ada yang suara. Ya, ini digabung Pak. Tadi saya bilang biar lebih mengenal ya. Ini kita akan selalu bergabung Pak Habibie dan Pak Hana untuk masing-masing Kosma ya Pak. Tadi siapa Pak Atep ya atau siapa Kosma di kelas 1A. Kita akan terus bergabung insya Allah di malam minggu. Baik membahas tentang modul. Tadi kan Pak Habibie bilang kalau kami membaca modul aja udah kenyang gitu ya. Nah, gimana nih kalau kita bagi tugas saja. Misalnya kita nanti akan bahas tentang topik kaidah asbabun nuzul.
siapa yang akan jadi pembahas gitu. Ini akan lebih ringan ya Bapak Ibu dibanding baca sendiri. Itu yang saya sampaikan di kelas di kelas 1B gitu. Jadi sehingga kita sepakati Sabtu depan ini kita mau bahas apa terkait konten yang khusus Quran hadis ya Bapak Ibu, bukan pedagogiknya. Itu karena nanti ketika Bapak Ibu UKOM atau uji kompetensi itu yang soal-soal yang keluar tidak akan pernah keluar dari modul itu. Walaupun misalnya Bapak Ibu sudah saya sudah pernah belajar nih tentang Maki Madani gitu ya. Tapi ternyata modul yang diberikan ada perspektif baru selain yang pernah Bapak Ibu ketahui gitu. Nah, nanti kalau jawaban tidak sesuai dengan modul, nah itu sebetulnya akan berpengaruh terhadap nilai Bapak Ibu. Ya, saya kasih bocoran gitu ya. Jadi semua materi itu gak akan keluar dari modul yang sudah diberikan. Walaupun tebal, kemudian cukup memusingkan gitu ya untuk dibaca sendiri. Gimana kalau bergantian gitu. Kita sama-sama agar nanti penguatan Quran hadisnya lebih dapat. Mungkin untuk malam ini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan dulu terkait Quran dan hadis, atau ada yang mau jadi pembahas? Oke, berarti di subjek Quran dulu ya. Ini di Quran, kemudian di 28, poin 28 ini baru ke hadis ya. Akhir, kemudian pengumpulan, pembagian hadis. Oke. Kalau boleh tahu kelas 1A jumlahnya berapa ya? Sama, 1A 20 ya? Iya, ada 20 orang. 20 ya Bu Sarmi ya? Sepertinya sama ya, 20-20 ya? Tapi ini masih 36 yang join. Berarti kita ada 80 peserta. Untuk kisi-kisi Quran hadis kan ada 70 soal. Jadi iya, kalau yang kelas 1A 20 kali 2 40, kelas 1B nanti sisanya gitu. Tinggal 30, iya. Nanti dipoinkan untuk membahas satu kisi-kisi yang kelas 1A satu orang berarti 2 kisi-kisi, Bu. Boleh, iya. Iya, nanti silakan oleh ketua kelas Pak Uub dan Pak Hana kan yang ketua kelasnya, nanti yang membagikan misal kisi-kisi nomor 35 Pak Uub, 36 Pak Uub, 37 Pak Uub, 38. Nah, seperti itu silakan nanti oleh ketua kelas yang membagikan biar lebih mendalam di 2 poin itu. Biar gantian. Betul. Biar bergantian, dan kalau dibahas bareng-bareng kan biasanya insya Allah lebih mantap ya. Iya. Daripada dibaca sendiri, Bapak Ibu. Saya juga tahu pasti kesibukan Bapak Ibu juga luar biasa gitu, sehingga luangkan setiap malam minggu ini untuk belajar gitu ya. Saya juga sambil belajar Bapak Ibu. Jadi jadi sambil kita saling memperdalam lagi gitu ya. Khawatir nanti kalau modul ini tidak dibaca dengan teliti, Bapak Ibu, ini mempengaruhi gitu ya. Sementara Bapak Ibu ada batas minimal ya untuk bisa lulus begitu. Bapak Ibu semua adalah pilihan guru-guru hebat yang dipilih untuk batch kali ini, sehingga di luar sana banyak sekali yang mengantri untuk ikut PPG. Jadi Masya Allah kita manfaatkan betul ya Bapak Ibu ya kesempatan ini untuk bisa lebih mengkaji dari pendekatan Quran hadis yang lebih dalam. Dan tentu ini bisa bergantian. Silakan nanti kelas 1A dan juga kelas 1B, Kosmanya berkenan untuk membagikan tugas. Tenang Bapak Ibu, kita tidak akan takut ya, tidak akan disidang. Kita nanti Bapak Ibu tampil hanya menjadi pembahas saja, membahas apa yang kesulitan atau apa yang bisa kita kaji bersama, atau ada kesulitan untuk bisa menjawab di materi tertentu gitu. Ini tentu kan perlu pendalaman ya. Wow, ini di kajian Quran saja ada Tosiko Ilusu ya. Ini luar biasa. Ada semiotik, ada arkon, pendekatan arkon gitu. Oke sih, ini nggak bisa kita tidak bagi ya Bapak Ibu kan terlalu banyak. Jadi silakan nanti Kosma 1A dan 1B saya mohon untuk membagikan sehingga di pertemuan berikutnya kita sudah terstruktur Bapak Ibu. Ya? Ya Ibu.
Oke, Pak Habibie. Ini baru 36 yang bergabung, belum bertambah. Masih 3 lagi ya? 4 yang belum, yang mungkin ada kendala. Oke, nilai-nilai pendidikan karakter, perspektif hadis, Masya Allah ya, Bapak Ibu, karena Quran hadis gitu ya, jadi ada dua apa namanya, dua materi besar sebetulnya, pendekatan Quran seperti apa, hadis seperti apa. Nah, kemudian untuk yang di 371 ya, 71 ini sudah ini lagi ya, sudah pedagogik lagi nih, terkait kurikulum, teori perkembangan intelektual ya. Jadi kita hanya akan membahas poin 28 kalau tidak salah tadi sampai 70 ya. Untuk yang Quran hadis. Itu dari kelas 1B Pak Jawahi, silakan ngomong di silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbicara, mangga. Itu di chat biar kita dengar apa yang ingin disampaikan Pak Jawahi. Mangga Pak. Ini ada chat. Membaca. Saya nggak kedengeran. Oh, Pak. Oh, oke. Sinyal mungkin. Kalau sinyalnya terganggu Bapak Ibu, dimatikan saja videonya, biasanya membaik, akan lebih jelas suaranya. Tapi pun demikian, ini takut sinyalnya nggak kuat, jadi saya izin mematikan video. Pak Jawahi, mangga Pak, yuk selaku ketua kelas coba ngomong gimana baiknya, mangga, ayo Pak. Sudah masuk atau ada kesulitan Pak Up ya? Atau selain Kosma, ada yang mau memberi saran? Mangga Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan kita bersama ya. Di pendekatan atau di materi, penguatan materi Al-Quran dan hadis. Kalau boleh usul ini Ibu. Ya, mangga Ibu. Bagaimana selain penguatan, kita juga pengen lihat contoh-contoh soal-soal UP yang tahun lalu, siapa tahu ada soal tryout, apa-apa. Nanti kita singkirkan dengan apa namanya, kisi-kisi yang ada gitu Ibu. Jadi nanti nggak begitu bingung gitu. Oh ya, oke, betul. Jadi kita pembahasan soal, ya selain pembahasan soal juga membahas modul juga ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu. Oke, nanti saya akan upayakan ke Pak Kodir dan juga Pak Rifki Rijal, barangkali masih ada soal tahun lalu untuk evaluasi kita bersama, sehingga Bapak Ibu bisa belajar lebih terarah. Gitu ya. Karena mungkin untuk pedagogi kan sebetulnya bagaimana sikap kita, bagaimana perkembangan anak didik, dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya secara praktik Bapak Ibu sudah, insya Allah sudah ini ya, sudah mahir gitu ya. Cuma ini di penguatan Quran hadis, saya katakan mungkin susah-susah gampang ya, karena memang ini harus dikuasai sih terkait ayat, terkait dengan hadis gitu. Apalagi Bapak Ibu pengalamannya, kalau kita perkenalan minggu lalu sangat variatif ya. Ada yang sebelumnya mengajar bahasa Arab, sebelumnya mengajar fikih, tidak akhlak gitu, bahkan pernah menjadi guru bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi kesempatan untuk bisa diperdalam lagi di penguatan Quran dan hadisnya. Bapak Ibu. Ya, oke. Nanti punten untuk Kosma kelas 1A dan kelas B setidaknya minggu depan ada pembahas dulu ya, ada tim pembahas sehingga tidak wali kelas center gitu ya, tidak saya terus yang berbicara, saya juga mau dengar suara Bapak Ibu gitu ya. Oke. Ya, terkendala nggak bisa masuk suara. Siapa ini? Pak Jawahi. Pak Jawahi. Mungkin sudah audionya sudah aman, Pak? Audionya sudah di-connect belum, Pak? Ayo kelas 1A, ini mohon maaf kelas 1B agak liar memang. Jadi yang lain itu ngomong. Oke. Pak Miko dari tadi ketawa-ketawa, ayo ngomong Pak. Miko dari Lampung Tengah, banggakan Lampung, ayo Pak. Pak Habibie yang habisin orang lain berbicara, Bu. Ayo Pak Jatmiko, ngomong Pak Jatmiko, ayo aku mau dengar. Ya, Pak Jatmiko, mangga. Pak Mamat mungkin mau bicara? Yoga? Sudah tadi kayaknya. Ayo Pak Yoga, mangga Pak Yoga.
Sudah tadi disampaikan. Kelas 1B dilarang ngomong ya. Kelas 1B dilarang ngomong. Sekarang jatahnya kelas 1A. Oh gitu. Iya. Kelas 1 kalem ya. Kalem-kalem ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tadi catatan dari pertemuan kita hari ini sudah saya rangkum terkait dengan penilaian, dengan arahan kepada dosen pengampu. Insya Allah akan saya sampaikan secara pendekatan emosional juga ya, gitu, karena saya juga tahu kesibukan dosen pengampu mungkin juga padat. Jadi Bapak Ibu ya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Semoga ini bisa menjadi evaluasi kita bersama sehingga tidak ada yang terhambat karena penilaian. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan penguatan Quran dan hadis, semoga kita bisa membahas modul minggu depan ya. Saya ingin Bapak Ibu secara bergantian membahas modul ya, sehingga kita bisa menjadi mustami' dan juga bisa memberikan saran-saran, masukan-masukan terkait dengan soal-soal Quran dan hadis. Itu kedua. Yang ketiga, tadi dengan request salah satu peserta untuk bisa membahas soal-soal UKOM tahun lalu. Semoga bisa saya tampilkan juga di pertemuan kita malam minggu ini. Insya Allah tidak ada sia-sia Bapak Ibu ya. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa saling menguatkan, bisa saling motivasi, minimal motivasi gitu ya. Minimal saya menegur Bapak Ibu udah ngopi gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu gitu, itu semoga bisa juga menjadi penyemangat ya, agar Bapak Ibu bisa lebih maksimal di PPG ini dan mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah semuanya. Amin. Mohon maaf Ibu dosen. Ya Pak Habibie, mangga. Ini kan ketua kelas 1A nggak kedengeran sama sekali, sinyalnya error. Terus belum ada nih penanggung jawab dari kelas 1A yang akan meneruskan tugas untuk pembagian soal dan lain sebagainya. Harus ada jaminan dari kelas 1. Itu ada yang akan menyampaikan atau akan membagi untuk ini nih. Ini Pak Jatmiko sama aja, Pak Jawahi sama aja. Pak Up yang ketua kelasnya juga nggak Ya, sama sekali. Pak Upnya nggak aktif gimana ya? Nanti kan nanti yang membagikan Pak Jawahi atau Pak Jatmiko boleh, atau silakan, Pak Naim. Maksudnya ada penanggung jawab ya Pak. Jawab gitu yang dari kelas 1A. Betul. Mungkin Pak Up tadi sudah mencoba bergabung. Mungkin sinyalnya terganggu Pak. Ini keluar lagi, terpental lagi. Berarti kelas B dulu Bu, nanti ke depan. Oke, disepakati minggu depan siapa nih? Kalau kelas B dulu main selalu banyak Bu, banyak stoknya Bu. Kalau kelas B dulu banyak stoknya, gampang Bu. Cuman yang kelas 1A ini pasti harus ada ini nih, Pak Jatmiko nih. Oke, kelas 1A masuk, Oke, mangga. Oke, Pak Jatmiko masuk nih. Ya, silakan Pak. Mantap. Dari Lampung ya Pak ya, silakan Pak. Suaranya nggak jelas di laptop itu. Oh. Nah, ini saya tak pindah ke handphone ini. Alhamdulillah kayaknya udah mulai bisa komunikasi. Terkait tugas-tugas yang sudah disampaikan dari awal, tentunya kami kelas A mewakili Pak Ketua ini insya Allah akan bertanggung jawab insya Allah. Pak Jatmiko bisa jadi jaminan lah. Dijamin oleh Pak Jatmiko. Ya. Nanti sampaikan. Terkait tentang kisi-kisi, itu kan nanti ketika dibagikan tugas, kita kisi-kisi sesuai dengan modul apa enggak itu seperti itu. Oke. Untuk kisi-kisi ya Pak ya? Ya, kayaknya yang dibagikan nanti sesuai kisi-kisi, dan kisi-kisi itu nanti kita menyampaikan materi sesuai modul atau gimana itu nanti. Iya Pak, jadi paksa aja nih Bu dosen Pak Jatmiko. Jadi besok itu Pak Jatmiko sekelas 1A akan mendapatkan kisi-kisi dan contoh soal tahun lalu untuk dibahas. Jadi pokoknya kalau nggak ada contoh soal tahun lalu, Pak Jatmiko nggak usah jadi pemateri Pak, tenang aja Pak. Kita akan dapat contoh soal dari Bu dosen wali kelas. Iya Pak. Insya Allah tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan
signifikan ya Kak, untuk tahun lalu untuk materi yang Quran hadis tidak jauh berbeda Pak, insya Allah. Jadi modul yang dibahas pun soal-soal yang keluar itu rujukannya juga modul yang sudah kita akan bahas nanti Pak. Setiap pertemuan, punten, saya minta bantuannya agar Bapak Ibu bisa bergantian menjadi pembahas. Ya Bu, siap, insya Allah siap. Berarti yang pertama nanti Pak Jatmiko udah siap banget, makasih Pak. Oh. Tadi yang ramai kelas B, kenapa harus kelas A duluan ini? Abjad itu A dulu, baru B. Gimana sih? Abjad A dulu, baru B ya? Iya. Tapi ngomongnya B dulu tadi. Oh siap, kalau kelas B masih siap, banyak stoknya. Oke, mohon maaf ini kembali ke materi. Ya, Kak. Dari beberapa pembahasan selain kisi-kisi, tadi kan ada yang membahas tentang penilaian dari dosen. Jadi kendala-kendala atau nilai-nilai yang diberikan oleh dosen itu mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan mahasiswa atau nilainya rendah sehingganya atau mungkin nilainya belum muncul sehingga tidak bisa melanjutkan materi selanjutnya. Ya, untuk masalah penilaian saya kira Pak dosen itu memberikan nilai rendah itu mungkin sesuai dengan pekerjaan kita mungkin. Satu, dikala nilai kita itu rendah, tidak mencapai target kelulusan, itu saya kira masih ada remedi, masih ada di tugas remedi sepertinya. Sehingga ketika sudah remedi, insya Allah diluluskan. Itu mungkin seperti itu, teman-teman yang terkendala dengan nilai rendah seperti itu. Oh iya. Kan ada remedi itu ya. Iya Pak, betul Pak. Terlihat dari wajahnya bijaksana sekali, Masya Allah. Kemarin saya juga pernah mengalami sekali. Ya, Gimana Pak? Cerita Pak, curhat Pak, biar yang kelas B pada taubat Pak. Iya, saya tuh mengalami satu kali. Jadi ketika sudah menyelesaikan tugas-tugas, itu mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Tes formatifnya, termasuk tugas akhir modulnya, itu nilainya rendah sehingga tidak mencapai kelulusan di akhir penilaian. Itu belum hijau itu. Sehingganya saya minta remedi. Jadi tugas remedi dari dosen. Alhamdulillah setelah mendapatkan tugas remedi, dari remedi itu tidak tahu nilainya berapa, tapi alhamdulillah nilai akhir lulus seperti itu. Sehingga bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi Pak Jatmiko request langsung ke dosen pengampu ya Pak ya? Untuk remedi? Iya, langsung request karena di modul ini nilai saya belum lulus seperti itu. Maka saya minta tugas remedi langsung. Ada inisiatif juga ya dari Pak Jatmiko dan juga Bapak Ibu semua untuk mention dosen sehingga bisa memberikan alternatif lain ya untuk perbaikan nilai. Ini lumayan juga ya Pak ya kalau harus remed di tiap modul kan Pak ya. Ya. Semoga ini bisa Bapaknya sebelum memberi nilai lebih baik dihubungi dulu yang bersangkutan gitu ya untuk bentar Bu dosen. Ya. Iya berbicara. Pak Zikri. Oh, Pak Zikri, iya Pak, silakan Pak. Ya, lebih sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Bu dosen Bu Ila. Jadi beliau kalau memang resume atau analis belum sesuai harapan beliau menyampaikan lagi ke mahasiswa, tolong revisi. Jadi dimaksimalkan, diselesaikannya itu direvisi, bukan diremedi. Gitu. Jadi lebih bijak seperti itu. Jadi kalau diremedi itu akan kalau banyak remedi itu kan kasihan juga ke mahasiswa karena harus berlanjut ke modul selanjutnya gitu kan. Kalau direvisi minimal kita hari itu bisa segera merevisi sesuai dengan keinginan beliau dan itu lebih bijak kayaknya kalau menurut saya. Berarti revisi dulu sebelum nilai dipublish oleh dosen begitu ya Pak? Kalau memang itu tidak sesuai harapan beliau. Ya. Oke. Karena kan ini penilaian secara internal dan tentu banyak pertimbangan dari dosen pengampu juga ya Pak ya.
Oke, Pak Fikri dan Pak Jatmiko. Jadi memberikan informasi juga nih saya terkait penilaian. Kalau di kelas 1A ya, dari pengalaman, saya kira dari dosen ini sebelum memberikan nilai sudah memberikan memberikan informasi terlebih dahulu kepada mahasiswa. Jadi sering terjadi pengembalian tugas. Jadi mungkin analisis terus di resume itu ketika belum sesuai apa yang diharapkan dosen itu sering dikembalikan itu sama dosen. Ketika sudah dosennya kita revisi. Mengembalikan via LMS ya Pak ya, diberi catatan gitu ya. Iya. Jadi dikembalikan terus kita revisi seperti itu. Baik. Ya. Oke, saya kira ini alternatif ya, agar Bapak Ibu juga kalau tadi Pak Jatmiko bisa dengan remed, kalau bisa ya jangan remed terus gitu ya. Kalau bisa direvisi dulu sebelum dosen memberi nilai itu akan lebih baik. Ya Pak ya. Tapi untuk remedi itu biasanya kesalahan kita itu di TF sama di TAM karena nilainya rendah. Kalau di TF sama di TAM itu nilainya rendah, maka kita yang tidak bisa nyampe target lulus. Oh iya. Oke. Belum lagi berarti Bapak Ibu pun setiap hari juga harus memantau LMS ya Pak ya? Iya. Bapak Ibu Betul. Ya justru itu Bu, setiap sore sebelum TF kita menunggu nilai gitu. Jadi kalau TF itu kan dilakukan langsung muncul nilai. Kalau resume sama analisis menunggu nilai dari dosen gitu. Mungkin seperti itu. Oh, oke. Tentu ini menjadi kendala kalau dosen-dosennya tidak gercep memberi nilai ya Pak. Jadi menghambat ke semua hal. Baik, Bapak Ibu. Atur nuhun, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup Bu. Tadi Ibu punten biar tidak sama pembagiannya ketua kelas 1A dengan 1B biar ada komunikasi, kayaknya belum punya nomornya Bu. Oh iya. Oh, jadi Bapak Ibu juga belum sempat ikut kelas secara bersamaan ya? Belum pernah, jadi biar nggak tabrakan, nggak di nomor yang sama gitu. Oke. Tenang Mas Jatmiko, nanti yang pertemuan akan datang kelas 1B duluan Pak. Modus Bu, boleh kelas Pak Bibi bisa Mbak begitu. Oke. Kelas B ini. Nanti Pak Hana kan kelas B ya? Pak Hana ya? Iya. Kelas B ya? Oke, nanti mungkin bisa saling bertukar informasi ya Pak ya? Izin saya berikan nomornya. Karena saya juga tidak masuk, Bapak Ibu juga belum membuat grup satu grup secara langsung ya, kelas A dan B, karena terpisah ya. Iya. Oke, semoga dengan lebih banyak kekuatannya lebih mantap. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, saya izin mengakhiri pertemuan daring kita malam hari ini. Insya Allah Sabtu depan, malam minggu, kita ketemu tiap malam minggu ya. Malam minggu depan, semoga sudah ada pembahas, baik dari kelas 1A atau kelas B, atau mungkin kelas A dulu lalu kelas B, atau nanti tergantung kesepakatan, enaknya seperti apa, agar tidak bertengkar. Ya. Baik, hatur nuhun Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu. Dan kebanyakan ngopinya, nanti nggak bisa tidur. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.